Dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menenangkan hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Allah yang mulia, yang senantiasa hadir di dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kami. Utamanya saat ini dalam persekutuan yang indah di rumah Tuhan. Kami boleh bersama-sama berbagi kehadiran kami sebagai jemaat Tuhan. Agar kami juga dalam kepenuhan Roh Tuhan untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, dan juga bagi semua jemaat Tuhan yang bersama-sama mendengar dari segala tempat di dalam kuasa kasih-Mu ya Yesus. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, renungan atau khotbah dari Ratapan 3 ayat 49 sampai 57. Saya membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Kita dengarkan bersama-sama. Ratapan 3 ayat 49 sampai 57. Air mataku terus-menerus bercucuran tiada hentinya sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku memedihkan jiwaku oleh sebab semua putri-putri kotaku. Seperti burung aku terus diburu oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, pikirku, binasalah aku. Ya Tuhan, aku memanggil nama-Mu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutup telingamu terhadap keluhku dan teriakanku. Engkau mendekat ketika aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, betapa pentingnya ratapan rupanya. Sampai ada satu kitab di Alkitab kita. Ratapan menjadi satu kitab tersendiri bagi orang-orang yang beriman. Bahkan saat Herodes ada dibangun juga tembok ratapan, Western Wall, katanya, tembok barat di Yerusalem. Dibangun dulu sekitar 485 meter. Tapi pada tahun 70 Masehi, manakala Yahudi memberontak terhadap Imperium Romawi di Yerusalem, tembok itu dihancurkan. Sekarang kalau yang suka pemborosan dan menganggap itu perjalanan spiritual ke Yerusalem itu tinggal 60 meter. Saya belum pernah ke sana, saya hanya membaca. Sebab saya sudah berjanji dalam iman saya tidak akan pernah ke Israel sebelum Palestina merdeka. Karena iman saya, Yesus tidak memungkinkan seorang pun menderita. Atas nama kuasa, atas nama ideologi, atas nama agama Yahudi, Jewish religion itu. Oh no,
para penolak Yesus dan yang menyalibkan Yesus itu. Tapi jemaat Kristen di Indonesia suka memperkaya Yahudi kan, dengan pergi wisata rohani. Di mana rohaninya? Di Yerusalem. Yesus dibunuh di sana. Injil tidak datang dari Yerusalem ke sini. Injil dari Roma kan ke sini. Paulus bergerak di Roma akhir hidupnya, lalu memunculkan satu proses perjuangan yang namanya eklesia. Kalau Bapak Tom Jul bilang eklesia. Eklesia itu. Padahal itu ex kaleo, dipanggil keluar. Nah, terkait ratapan ini sebetulnya judul aslinya Ratapan Yeremia. Tahun 586 sebelum Masehi. Ketika Babel menyerbu dan menundukkan Yerusalem. Hancurlah perasaan umat Tuhan di kala itu. Suatu bentuk penjajahan. Dan yang unik adalah Yeremia sangat luar biasa menderita. Sehingga dia membuat ini ratapan Yeremia ini dan sangat puitis. Makanya saya membaca kayak berpuisi. Sangat puitis ini. Ini salah satu kitab yang sangat bernilai seni. Kalau dalam bahasa aslinya, awalan kata dengan akhiran kata itu diatur sedemikian rupa. Jumlah katanya juga sedemikian rupa. Jadi ada satu tarikan spiritual yang dialami Yeremia manakala Yerusalem diduduki oleh bangsa lain. Dia berpikir tentang orang-orang yang tidak ikut dalam pertarungan kekuasaan. Sebab Yeremia menganjurkan jangan perang menghadapi Babel pada saat itu. Tetapi berdamailah. Carilah satu bentuk lain seperti di kitab Lukas. Dikatakan kalau kau melihat musuhmu 10.000 dan pasukanmu hanya 1.000. Apakah kau memaksakan dirimu untuk bertempur? Tidakkah engkau mengutus orang untuk berbicara supaya ditempuh jalan lain? Kalau tidak, engkau surut mundur ke belakang. Kalau dalam bahasa orang bijak sekarang, kalau kau udah melihat tembok, jangan kau tabrak, jangan kau benturkan kepalamu, bodoh kau. Bukannya seharusnya kau bangun tangga kalau ketemu tembok yang tinggi. Atau kalau kau melihat jurang, jangan kau teruskan langkahmu, amblas kau. Bahasa bijaknya sekarang, bangun jembatan. Supaya kau bisa tiba di seberang. Ini nasihat Yeremia, tetapi apa yang terjadi di saat itu? Para elit-elit, para penguasa-penguasa kita tidak boleh tunduk, kita harus lawan. Ya akhirnya seluruh pasukan Babel menduduki seluruh Yerusalem. Nampaknya sederhana aja membaca, oh diduduki. Tapi penderitaan yang dialami luar biasa. Semua harus minta izin kepada penguasa. Mau keluar dari rumah, permisi boleh enggak Pak?
Mau kok permisi boleh nggak Pak? Yang paling fatal, bisakah saya ke bait Allah dengan izin dari penguasa? Lama-lama apakah saya harus berdoa dengan lebih dulu minta izin sama bangsa penjajah ini? Teramat menyakitkan. Hai penguasa, mohon izin, saya mau menyembah Tuhanku. Ini yang membuat hati Yeremia luluh lantak, hancur, berkeping-keping, sehingga dia memunculkan suatu buku kitab kesaksian dia, kitab ratapan Yeremia. Lalu betapa penting ternyata ratapan itu, seorang nabi saja sampai membuat buku ratapan. Lalu apa pemaknaannya sesungguhnya dalam relasi kita dengan Tuhan? Minggu ini minggu info kapit. Tadi udah dibacakan situa kita. Seruan, raungan kepada Tuhan, sebetulnya info kapit itu satu bentuk spiritual tersendiri. Ratapan itu kan banyak bentuk kita dalam relasi dengan Tuhan. Oh, ada puji syukur, menari-nari. Ada satu bentuk yang lain, melakukan pesta syukuran. Ada segala jenis dan bentuk yang lain untuk menampakkan sikap dalam relasi kita dengan Tuhan. Jadi kalau ada kesedihan dan lain sebagainya, ternyata itu juga milik yang paling penuh dalam relasi kita dengan Tuhan. Tidak hanya sukacita itu saja, ratapan-ratapan pun. Dan ratapan yang paling dalam dari Yeremia ini bukan tentang dirinya, tentang realitas sosial, kondisi-kondisi yang hidup, suasana batin keseluruhan dari orang-orang Israel yang menderita itu, terutama anak-anak kecil, orang-orang yang tidak berkuasa, orang-orang yang hanya mengais dan mendapat makannya hari itu, yang tidak mengetahui itu apa itu kekuasaan, apa itu kekayaan, apa itu kedudukan, apa itu jabatan. Orang-orang polos yang papa, yang mesti menerima konsekuensi dari pendudukan itu. Bagaimanakah kami bertuhan di tengah-tengah penjajahan, di tengah-tengah orang lain yang berkuasa atas kami dan tidak seiman dengan kami. Di sini keterkulaian, keterparahan. Dalam bentuk yang lain banyak hal yang kita alami sebagai orang per orang, sebagai pribadi-pribadi. Ada derita kita. Ada satu bentuk-bentuk yang kadangkala kita tidak tahu. Kita tekun berdoa. Kita memiliki satu harapan-harapan imaniah. Kita hidup dalam pikiran, perasaan, dan juga tindakan untuk sehat. Namun tiba-tiba bencana datang menghampiri kita. Bagaikan orang-orang polos tadi, penduduk di Yerusalem yang tidak tahu apa-apa. Tapi oleh karena kekuasaan para pemimpinnya yang melakukan tindakan hanya dengan ukuran-ukuran, dasar-dasar perhitungan, kalkulasi kepentingan dan keuntungan mereka. Akhirnya orang yang tidak tahu apa-apa, seringkali disebut ini silent majority. Mayoritas yang berdiam keluh lidahnya.
yang tidak sanggup mengatakan apa-apa menyangkut keadaan-keadaan di luar dirinya. Kita bagaikan mereka. Ada kadang datang penyakit, ada keluarga yang A dan lain sebagainya. Seperti yang dialami pada bulan Desember kemarin oleh saudara kita di Sibolga, di Humbang, dan di beberapa tempat di Aceh sampai dua kecamatan hilang. Bukan hanya penduduknya yang hilang, lenyap. Pentingkah ratapan itu? Jawabnya penting. Itu perlu. Pertanyaan kemudian adalah, apa isi sebagai bentuk penampakan sikap kita menyangkut ratapan itu? Ratapan adalah penampakan, ungkapan, ekspresi ketidakberdayaan. Dan karena itu biasanya orang yang meratap, dia akan mengingat kelahirannya yang tidak mampu berbuat apapun. Ya kan gitu kan, ketika kita lahir, kan totalitas ketergantungan kan. Bayi-bayi yang baru lahir itu, bernapas pun kadang masih dibantu kan. Ditepuk-tepuk, kepak. Wah, baru dia paru-parunya bekerja dengan baik. Jadi bentuk dari ketidakberdayaan. Dan di dalam ratapan itulah sesungguhnya kemanusiaan sejati tampak. Keangkuhan hilang, kesombongan lenyap. Tidak ada dalam diriku apapun selain Tuhanku. Aku tidak memiliki modal. Ada tembok ratapan, banyak orang membangun tembok-tembok pertahanan, menabung, mencari ekonomi yang kuat, kedudukan yang kuat dan lain sebagainya. Percayalah, itu hanya abu usang bagi Tuhan. Pentingkah kita? Penting. Penting kita belajar sekuat-kuatnya, bila perlu sampai profesor doktor. Penting. Perlukah kita memiliki ekonomi? Penting, dengan cara yang jujur dan baik kita kaya raya. Tetapi persepsi, filosofi yang kemudian membentuk penilaian dan sikap kita terhadap harta, kecemerlangan berpikir, kekuasaan yang dahsyat dan lain sebagainya. Penting satu bangunan dasar tentang itu dari pemahaman iman kita. Apa makna dari kekuatan ekonomi, informasi, ilmu pengetahuan, strongman, apa artinya? Itu hanya sekedar pemberian. Segala sesuatu, bahkan dalam pemaknaan iman, itu hanyalah pinjaman dari Tuhan. Kita tidak ada konsep ownership, kepemilikan. Yang memiliki kita hanya satu, only one, satu-satunya. Pemilik segala sesuatu, Tuhan. Hanya Tuhan. Inilah kesadaran yang hendak dibangun oleh ratapan Yeremia. Dan justru dengan ratapan itu, tanpa disadari manusia, ada satu fondasi, dasar-dasar yang terbangun. Dan justru ratapan sebetulnya mengundang, mendatangkan satu bentuk ketangguhan, kesejatian orang yang percaya. Hadir eksistensial
Tuhan hadir. Makanya agak unik juga topik kita. Aku memanggil, Tuhan dekat. Sebetulnya yang paling pas adalah aku kesadaran kehilangan. Jadi kalau kita sadar, dungo, terbangun senantiasa, Tuhan gak pernah jauh. Tuhan tidak pernah jauh. Kita tidur pun Dia ada. Di dalam segala realitas itu. Tidak hanya dikala kita memanggil, Tuhan hadir. Sebab apa? Pemahaman di dalam ratapan yang Yeremia bangun adalah bukan karena engkau, tapi karena aku. Artinya apa? Bukan karena panggilanmu, bukan karena segala sesuatu yang ada, entah itu penderitaanmu, entah itu sukacitamu, dan lain segalanya, entah itu kebutuhanmu, entah itu kekhawatiranmu, entah itu apa dan lain sebagainya. Tapi karena aku memang begitu adanya, Yahweh Aser, Yahweh, aku adalah aku, dan karena aku sesungguhnya yang senantiasa ada bersama engkau. Dan karena itu ratapan itu tertuju kepada Tuhan dalam arti apa? Kita tidak lagi melihat, aduh sakit kali ini, kegagalan ini, rasa penyakit ini. Aduh, kenapa aku tidak mencapai ini? Konsentrasi kita kemana? Konsentrasi kita kepada penyebab derita itu. Konsentrasi kita tidak kepada Tuhan. Ratapan dari Yeremia menyatakan di segala bentuk penderitaanmu, konsentrasilah narasimu itu dengan Tuhan. Bukan pada keadaan yang membuat engkau menderita. Bukan itu. Konsentrasilah kepada Tuhan. Kembalilah pada asalimu kepada Tuhan. Totally serahkan dirimu kepada Tuhan. Konsentrasi ke situ, kita akan memperoleh kemampuan yang luar biasa di dalam ratapan itu. Bukan aku nggak mau jabuki, aduh anakku udah begini, aduh konsentrasi kita mana. Tapi konsentrasi yang benar, Tuhan sudah pergi Dia berikan kepadaku kemampuan menghadapinya. Aku sudah gagal di sini. Esok engkau tetap akan bersamaku untuk mencapai bahkan mungkin bukan ini, tetapi sesuatu yang lain yang engkau rencanakan lebih dahsyat dari yang kubangun, kurencanakan dan kuharapkan itu. Disitulah ratapan. Tuhan kita hadirkan. Kita panggil, kita serukan untuk menghadapi segala sesuatu itu. Jangan sampai segala sesuatu itu yang masuk dan merasuk, malahan Tuhan jadi hilang. Kembalilah, kita ratapkan segala sesuatu, tetapi di kita, diri kita, di benak kita, di dalam kedalaman hati kita, Tuhan, kepada Tuhan segala sesuatu, ratapan itu hanya kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan di tengah-tengah segala sesuatu yang mendera kehidupan ini. Banyak hal ya Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami, yang sering membuat segala sesuatu dari diri kami kehilangan asa, kehilangan semangat, dan yang lebih fatal ya Tuhan,
kehilangan kesadaran terhadap Engkau, kuasa-kuasa keilahianmu yang sebenarnya lebih sanggup dari segala malapetaka apapun. Dan karena itu biarlah kami boleh hari ini, saat ini bersama-sama di sini dalam kuasa kasih-Mu sepenuh-penuhnya hati kami, iman kami bahwa kami akan senantiasa berada dalam kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam semua ruang waktu, di dalam semua keadaan. Tuhan, biarlah kami meratap terhadap Engkau dalam kesadaran hubungan yang total, melihat keilahian-Mu dalam segala penderitaan kami, menghadirkan Engkau di dalam hidup kami. Berkati semua jemaat Tuhan yang hadir di sini, bersama-sama berseru memuji nama-Mu. Tambahkan hal-hal yang terbaik, ya Tuhan kami, dalam kuasa kasih-Mu ya Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan.